Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Kurniawan dengan NIM 2410937.001 dari kelompok 32B dengan matkul Perencanaan Operasional 1. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang linear programming dan integer linear programming. Baik, sebelumnya kita pasti bertanya, apa itu pemrograman linear? Pemrograman linear atau LP adalah teknik optimasi matematis yang mencari nilai terbaik dari suatu fungsi objektif linear dengan memenuhi rangkaian kendala linear. LP atau linear programming sering dipakai untuk penjadwalan, alokasi, sumber daya, perencanaan produksi, dan optimasi biaya. Model LP yang bersifat kontinu, yaitu variabel keputusan dapat mengambil nilai real selama memenuhi kendala non-negatif bila diperlukan. Contoh pengaplikasiannya yaitu perencanaan produksi untuk memaksimalkan keuntungan dengan bahan baku yang terbatas. Yang kedua yaitu ada integer linear programming. ILP adalah variasi dari linear programming yang dimana sebagian atau seluruh variabel keputusan harus bernilai bilangan bulat. Hal ini penting ketika solusi fraksional tidak realistis. Misalnya, jumlah mesin, kendaraan, atau personal harus bulat. Karena domain diskret, ILP umumnya lebih sulit dihitung. Masalah NP-hard pada kasus umum dan memerlukan teknik khusus, seperti pemangkasan kendala atau pemisahan cabang. Kenapa integer? Karena keputusan biner atau jumlah unit nyata. Dalam kompleksitasnya, relaksasi LP memberi batas bawah atau atas. Tapi tetap mencari solusi untuk integer optimal untuk memerlukan eksplorasi ruang solusi. Komponen kunci dalam LP terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu ada fungsi objektif, yaitu fungsi linear yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan. Misalnya yaitu Z sama dengan aksen TX, atau ya keuntungan atau biaya. Yang kedua yaitu ada variabel keputusan, yang dimana variabel yang mewakili keputusan. Contohnya yaitu ada X1, X2, sampai Xn. Dalam linear programming, biasa bernilai real besar sama dengan 0. Dalam ILP, beberapa semua harus integer. Yang ketiga ada kendala, yaitu kumpulan persamaan atau ketidaksamaan linear, yaitu AX kecil sama dengan B, AX besar sama dengan B, atau AX sama dengan B. Yang membatasi ruang solusi karena sumber daya, kapasitas, atau aturan bisnis. Bentuk standar linear programming. Bentuk standar atau kanonic memudahkan algoritma seperti simplex umumnya diformulasikan sebagai maksimalkan Z sama dengan C aksen TX dengan kendala AX kecil sama dengan B dan AX besar sama dengan 0. Untuk mendapatkan bentuk persamaan, tambahkan variabel slack S sehingga AX tambah S sama dengan B dengan S besar sama dengan 0. Jika kendala adalah besar sama atau sama, lakukan transformasi agar sesuai dengan format solusi numerik. Yaitu langkah yang pertamanya yaitu ada identifikasi fungsi objektif dan tanda kendala. Yang kedua yaitu ada langkah tambahkan variabel slack atau surplus untuk mengubah ketidaksamaan menjadi persamaan. Dan yang ketiga yaitu ada pastikan semua variabel ditetapkan sebagai non-negatif. Gunakan transformasi bila diperlukan untuk variabel bebas. Macam-macam solusi dalam linear programming. Yaitu ada solusi layak atau visible, yang artinya yaitu memenuhi semua kendala. Yang kedua yaitu ada solusi optimal, yaitu solusi layak yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif. Yang ketiga yaitu ada solusi tidak layak atau invisible, yaitu tidak ada kombinasi variabel yang memenuhi semua kendala sekaligus. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah solusi tak terbatas atau unbounded, yaitu nilai fungsi objektif dapat meningkat atau menurun tanpa batas sementara masih memenuhi kendala. Macam-macam integer programming atau IP. Yang pertama yaitu ada pure programming, yaitu semua variabel keputusan harus bilangan bulat. Cocok untuk masalah jumlah unit diskret di mana semua variabel tidak boleh fraksional. Yang kedua ada mixed integer programming, yaitu sebagian variabel integer dan sebagian kontinu. Sering dipakai untuk pemodel kombinasi keputusan diskret atau alokasi kontinu. Dan yang ketiga yaitu ada 0 sampai 1 integer programming, yaitu variabelnya hanya ternilai 0 dan 1. Yang umumnya untuk keputusan ini
terdiri dari dua, yaitu ya atau tidak, seperti pemilihan lokasi, penjadwalan tugas, atau penempatan fasilitas. Mode penyelesaian ILP. Yaitu, karena ILP bersifat diskret, terdiri dari dua teknik klasik. Yang pertama yaitu ada Gomori Cutting Plan, yaitu mulai dari relaksasi ILP. Tambahkan potongan berupa kendala linear baru yang mengeliminasi solusi non-integer sampai mencapai solusi integer optimal. Dan yang kedua ada branch and bound, yaitu pecah masalah menjadi submasalah berdasarkan pembatasan variabel. Dan gunakan batas bawah dari relaksasi untuk memangkas cabang yang tidak mungkin mengandung solusi optimal. Baik, yaitu ada contoh kasus dari linear programming, yaitu alokasi produksi. Kasusnya yaitu pabrik memproduksi meja dan kursi. Diibaratkan meja yaitu X1 dan kursi X2. Menurut data, keuntungan per unit meja yaitu ada 100 rupiah, 100.000 rupiah. Dengan kursi yaitu 150.000, kayunya yaitu terdiri dari 15 unit per meja, dan 30 unit per kursi, totalnya yaitu ada 200 unit. Untuk biaya, itu terdiri dari 8 juta rupiah per meja. Dengan selanjutnya yaitu ada 4 juta rupiah dengan kursi, yang anggaran totalnya yaitu ada sekitar 40 juta. Variabel kontinu dapat pecahan jika contoh teoritis. Dalam kasus ini kita memformulasikan linear programming yang lengkap, yaitu maksimalkan Z sama dengan 100.000 rupiah X1 ditambah 150.000 rupiah X2 terhadap 15 X1 ditambah 30 X2 kecil sama dari 200, atau yang kayu, dan 8.000 X1 ditambah 4.000 X2 kecil dari 40.000 anggaran. X1, X2 besar sama dengan 0. Nah, tentukan titik extreme visible tersebut jika solusi fraksional tidak termasuk akal dalam konteks pakai ILP. Selanjutnya ada kasus ILP, yaitu pemilihan proyek. Dalam kasus ini, perusahaan memilih jumlah mesin dari dua proyek, yaitu A dan B dengan pembelian discrete integer. Keuntungan harian A sama dengan 100 juta per hari, yang B yaitu 150 juta per hari. Luas tempat dan anggaran membatasi jumlah mesin. Data disesuaikan, yaitu luas 15 feet aksen per A, dengan 30 feet aksen per B, total 200 feet aksen, dengan biaya 8 miliar per A, dan 4 miliar per B, dan total anggarannya yaitu ada sekitar 40 miliar. X1, X2, elemen Z besar sama dengan 0. Dilanjutkan dengan memformulasikannya, yaitu maksimalkan Z sama dengan 100 X1 ditambah 150 X2 terhadap 15 X1 ditambah 30 X2 sama dari 200. Data luas, dan 8 X1 ditambah 4 X2 kecil sama dengan 40, yaitu dengan anggaran dalam miliar. X1, X2, elemen 0, 1, 2, sampai ke N. Terdapat catatannya. Karena variabel integer diselesaikan dengan branch and bound atau solder MIP, jika ada keputusan ya atau tidak, ubah X menjadi variabel biner 0 sampai 1 untuk memudahkan pilihan. Baik, sekian dari penjelasan presentasi dari linear programming dan integer linear dari programming dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.